Saudara, hari ini merupakan sesi pertama pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer atau UTBK di Universitas Airlangga, Surabaya, Jawa Timur. Pelaksanaan ujian masuk perguruan tinggi negeri ini pun dilakukan dengan prosedur ketat. Pengawasan kesehatan gelombang pertama UTBK di Universitas Airlangga Kampus C diperketat. Sebelumnya, para peserta harus menunjukkan hasil tes cepat COVID-19 dan menerapkan protokol kesehatan di lokasi ujian, seperti pengecekan suhu tubuh dan menjaga jarak. Selain itu, penerapan jalur yang berbeda untuk masuk dan keluar ruang ujian juga dilakukan untuk menghindari kontak antar peserta. Di Depok, Jawa Barat, Universitas Indonesia juga menjadi tempat pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer UTBK. Selain ruang kelas di kampus Salemba, Jakarta Pusat, pelaksanaan tes juga berlangsung di kampus Depok, Jawa Barat. Di Universitas Indonesia, tes UTBK berlangsung 2 tahap, yakni pada tanggal 5 Juli hingga 14 Juli dan tanggal 20 hingga 20 Juli mendatang. Untuk mencegah corona, seluruh peserta ujian wajib mematuhi protokol kesehatan. Pantauan pelaksanaan ujian seleksi masuk perguruan tinggi negeri, kita hubungi jurnalis Kompas TV Putri Oktaviani di kampus Universitas Indonesia ada di Depok, Jawa Barat, dan juga ada Virjanti Kusumah di kampus Universitas Airlangga, Surabaya, Jawa Timur. Kita akan ke Depok terlebih dahulu, ada Putri Oktaviani di sana. Okta, seketat apa penerapan protokol kesehatan bagi peserta ujian di sana? Baik, selamat siang Radi dan juga saudara. Baru saja sekitar 1 jam yang lalu ini sudah selesai untuk pelaksanaan UTBK di Universitas Indonesia, karena memang ini dibagi menjadi 2 sesi. Untuk sesi pertama ini dilaksanakan tadi sekitar pukul 9 sampai dengan 11.15 waktu Indonesia Barat. Kemudian untuk sesi kedua nantinya akan dilaksanakan pada pukul 14 sampai 16.15 waktu Indonesia Barat. Sebagai penerapan protokol kesehatan, memang di antara jeda 2 sesi ini nantinya akan dilakukan sterilisasi ruangan terlebih dahulu. Nah, selama masa pandemi COVID-19 ini, meskipun beberapa lokasi seperti itu untuk UTBK ini mewajibkan untuk membawa hasil rapid test, tetapi agak berbeda di Universitas Indonesia. Memang di kampus ini diberlakukan penerapan protokol kesehatan, tapi tanpa atau tidak diwajibkan untuk membawa hasil tes cepat atau rapid test. Tapi meski begitu, protokol kesehatan diperketat, dan bahkan tadi kami pun juga melihat di pintu-pintu masuk setiap fakultas ini dijaga ketat oleh pihak keamanan kampus seperti itu. Jadi untuk yang diperbolehkan masuk ke area dalam lokasi tes ini hanya peserta saja dan juga bagi panitia. Dan untuk ketentuannya memang selama masa pandemi COVID ini hanya ada satu, yakni yang diujikan adalah tes potensi skolastik dan hanya berlangsung sekitar 105 menit seperti itu. Untuk protokol kesehatan lainnya, tadi kami sempat berbincang dengan beberapa peserta yang mengikuti UTBK di UI ini, di UI Depok. Memang ada beberapa protokol yang dipersiapkan seperti itu. Seperti tadi kami mendengar mereka harus 2 kali dicek suhu tubuh, dan ini ditentukan bahwa harus di bawah suhu 37,5 derajat Celcius. Selain itu, untuk protokol kesehatan yang lainnya, ini seperti harus memakai masker, lalu dianjurkan memakai face shield, lalu juga harus membawa hand sanitizer dan melakukan cuci tangan. Selain itu, untuk di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, lokasinya ini untuk satu ruangan hanya dibatasi untuk 10 peserta saja, seperti itu setiap ruangannya, dan dijaga oleh 2 pengawas di setiap ruangan. Dan nantinya memang jika ditemukan ada yang suhu tubuhnya di atas ketentuan atau 37,5 derajat Celcius, nantinya dari pihak kampus UI ini sudah menyiagakan ambulans dan juga petugas kesehatan seperti itu. Jadi memang antisipasi dan protokol kesehatan juga semakin diperketat. Untuk di UI sendiri, Radi dan juga saudara, sampai saat ini memang disediakan sekitar 910 komputer untuk dipakai selama ujian, seperti itu dibagi sekitar 720 ini ada di kampus UI Depok dan sisanya berada di kampus UI Salemba. Radi? Ya, Okta, tadi Anda mengatakan ada 2 tahap atau 2 sesi pelaksanaan ujian tertulis berbasis komputer atau UTBK ini. Lalu teknis pelaksanaannya seperti apa? Apa yang diuji oleh kampus terhadap para calon mahasiswa di sana?
Ya, Radi berbicara mengenai sesi, memang tadi dibagi menjadi dua. Untuk sesinya ini artinya ada 2 jam, ada 2 jam berbeda seperti itu untuk melakukan ujian. Sementara untuk tahap ini memang dibagi menjadi dua, yakni untuk tahap 1, yakni dari tanggal 5 Juli mulai hari ini sampai dengan tanggal 14 Juli 2020. Kemudian untuk tahap 2-nya ini akan dilaksanakan pada tanggal 20 Juli sampai 29 Juli 2020. Untuk tahap satunya ini memang dipersiapkan bagi mereka yang memang domisili sama dengan tempat tesnya. Tapi untuk yang tahap 2 ini disediakan bagi mereka yang memang kesulitan akses seperti itu untuk mengikuti tes UTBK SBMPTN di tahap yang pertama. Nah, karena ini dibagi menjadi dua, memang ini juga merupakan skenario yang baru seperti itu dikeluarkan oleh pihak penyelenggara, karena memang bahkan untuk pengumuman hasil tesnya ini juga menjadi mundur seperti itu, karena kalau yang sebelumnya adalah seharusnya pengumumannya ini tanggal 25 Juli, kemudian diundur menjadi tanggal 20 Agustus 2020 seperti itu. Dan untuk apa yang diujikan, ini tadi sudah disebutkan bahwa yang diujikan ini hanya satu, yakni tes potensi skolastik, dan ini berlangsung selama 105 menit seperti itu. Radi? Baik, terima kasih Putri Oktaviani melaporkan langsung dari Depok, Jawa Barat. Kita akan ke Surabaya, Jawa Timur, tepatnya di Universitas Airlangga. Surabaya, Jawa Timur sudah ada jurnalis Kompas TV Virjianti Kusuma yang memantau proses UTBK di sana. Virji, apa saja aturan pengawasan kesehatan ketat yang berlaku di sesi pertama UTBK di UNER? Baik, Radi, memang di Surabaya, tepatnya di Universitas Airlangga ini memang diberlakukan aturan prosedur kesehatan yang cukup ketat. Yang pertama, mereka harus menunjukkan hasil tes rapid yang non-reaktif atau swab test yang negatif, di mana para peserta yang belum memiliki hasil tes rapid ini bisa mengikuti sebelum ujian berlangsung pada pukul 7 pagi tadi di kampus B dan kampus C secara gratis. Namun, uji ini diperuntukkan untuk warga yang tidak mampu. Selain itu, apabila mereka dinyatakan reaktif, maka para peserta harus mengirim email kepada UNER untuk melakukan penjadwalan ulang hasil ujian. Sementara apabila hasil tes tersebut dinyatakan bahwa mereka non-reaktif atau negatif, mereka dapat melakukan ujian tapi dengan prosedur yang sangat ketat. Pertama, ketika memasuki ruang ujian, mereka harus dicek suhu tubuhnya, kemudian mereka harus cuci tangan terlebih dahulu dan menempati ruang tunggu dengan protokol physical distancing yang ketat. Setelah dipersilakan masuk kami ke dalam ruang ujian, maka mereka juga masih harus mendapatkan sarung tangan sekali pakai agar tidak terjadi kontak dengan peserta lain. Kemudian mereka juga mendapatkan masker apabila masker yang digunakan tidak sesuai prosedur, dan mereka juga mendapatkan ballpoint baru untuk menandatangani berkas-berkas yang harus ditandatangani pada saat ujian berlangsung. Berikut ini adalah pernyataan dari Dwi Setiawan selaku penanggung jawab lokasi ujian berlangsung. Peserta itu masuk, itu harus sesuai dengan protokol, jadi supaya tidak bergerombol. Mereka akan sudah ada di ruang transit, kemudian akan bergelombang masuk di ruang ujian. Itu. Kemudian mereka menempati tempat yang sudah disesuai dengan nomor ujian mereka. Kemudian mereka akan mendapatkan sarung tangan, mendapatkan ballpoint, kemudian mereka akan login ya, langsung latihan dulu untuk ujian. Setelah nanti waktu yang ditentukan, mereka akan melakukan ujian gitu. Ya, baik, prosedur itu memang dirasa cukup ketat, tetapi ini adalah untuk melindungi para peserta agar tidak terpapar COVID-19 antar peserta maupun pengawas ujian. Demikian, Radi. Ya, tetap juga menjamin kenyamanan peserta untuk fokus menjalani UTBK di Universitas Airlangga. Terima kasih Virjianti Kusuma, melaporkan langsung dari Universitas Airlangga, Surabaya, Jawa Timur. Dan sebelumnya ada Putri Oktaviani dari kampus Universitas Indonesia di Depok, Jawa Barat. Terima kasih rekan-rekan.